Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallim wa nusallim ala rasulihil karim. Ini barangkali saya agak besar masalahnya. Di surah Ali Imran ayat terakhir ayat 200. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Ini problem yang luar biasa menurut saya. Sehingga Allah memberitahu, hai orang beriman, sabarlah dan menangkallah kesabaran itu. Menangkallah seluruh masalahmu dengan kesabaran itu. Yang problem adalah murabatah atau warabitu. Saya ingat sekali Pak, waktu masalah Timur Timur, ini masalah nasional yang luar biasa. Itu sekitar hampir 17.000 tentara meninggal di sana. Karena menurut saya, kita tidak murabatah. Kita serahkan sama orang lain ini masalah, sehingga orang lain ini mengurus dengan tidak becus, artinya dikasihkan orang. Makanya murabatahnya menurut saya adalah keluar dari Al-Quran. Karena ada satu surah dalam Al-Quran yang menyelesaikan masalah tanpa masalah. yaitu surah Musyawarah. Musyawarah ini adalah menyatukan hati, menyatukan pikiran, menyatukan langkah, menyatukan tekad, menyatukan apa yang kita sukai yang diridhoi oleh Allah. Seperti yang dikatakan Prof tadi. Iya. Sehingga ada dua di Indonesia ini, Timur lepas, Ligian lepas, karena dikasih orang lain. Maka cocok menurut saya tadi itu Pak, bahwa ya kita sendiri ini yang harus mengurus kita. Kalau kita lihat di tafsir murabatah ini terlalu banyak artinya. Ya. Tapi diambil contoh satu para ulama. Kalau ada masalah atau pekerjaan, untuk warab itu, untuk menangkan itu seluruh masalah, yang paling tepat memang adalah usaha atau sabar. Sabar di sini disebut sebagai usaha. Misalnya ada pekerjaan kita, katakanlah kalau pertanian mencangkul. Ini kalau langsung kita mau dari sini, langsung gelo iso makro, karena Mangkasar Kairo itu berat Pak. Harus sedikit. Nggak lama dikala ini pekerjaan ini. Ya seperti ada mau diangkat katakanlah batu atau apa. Ya itu kalau bisa 5 atau sekian. Barangkali kita belum capek, dikalam ini anunya. Itulah yang disebut Sbiru wa sabiru. Kalahkan seluruh masalahmu itu dengan kesabaran. Nah, makanya karena tidak ada ini kita tidak punya masalah, tapi ada masalah yang besar sekali seperti yang saya katakan tadi itu. Maka saya punya masukan sedikit. Masalah itu satu, kita harus usaha bagaimana menyelesaikan masalah. Kemudian dibarengi dengan ikhtiar kita itu menyandarkan diri kepada Allah, sebab yang menyelesaikan masalah kita ini di dunia dan di kubur di akhirat hanya Allah. Maka saya kasih usul untuk bagaimana masalah ini. Kita harus bergerak. Apa yang bergerak itu bernilai tinggi. Kalau air tidak bergerak bisa busuk, bisa merusak lingkungan, bisa membahayakan kita. Saya kebetulan ikut penelitiannya itu Pak. Kalau air ini tidak bergerak, maka dia akan menyusul ke dalam tanah itu sampai mempengaruhi 5,8 kilo itu merusak ke sana tanah itu Pak. Kapan dia bergerak, maka yang di sekitarnya itu akan diobati. Ya. Jadi kita harus bawa ini agama Pak. Jangan tinggal pada kita.
Ulama sampaikan mulai Nabi bergerak, sahabat bergerak, tabi bergerak, ulama kita sampai sahabat kita ini. Sepertinya kalau kita lomba estafet, dia lari, dikasih lagi lari, sampai kita ini berhenti. Ini masalah. Olehnya itu, saya mengusul bagaimana kalau ya kan kita ini misalnya ada pengajian, ini bagus sebenarnya, tapi ini kita sudah ahli masjid. Tapi bagaimana di luar, orang-orang tato-tato, orang-orang penjahat, orang-orang minum, tidak ada yang sentuh. Ya, jadi saya mengusulkan untuk menyelesaikan masalah dunia akhirat ini, tidak ada lain, harus agama naik menjadi pengatur. Kapan agama ini menjadi pengatur? Masalah dunia, masalah kubur, masalah akhirat insya Allah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan ini, ada yang saya nonton di salah satu stasiun TV, yaitu tentang masalah bangsa, masalah Indonesia. Ada pakar ya mengatakan bahwa saking banyaknya masalahnya katanya kita punya bangsa ini, sampai-sampai konsultan sekali berinternasional pun tidak akan bisa memecahkan ini masalahnya kita punya bangsa. Dan jangan kita berharap ini Pilpres ini 2024 bisa presiden yang akan terpilih ini siapapun itu bisa menyelesaikan kita punya masalah bangsa, karena saking ruwetnya. Malah ekstrimnya lagi, ada yang pakar mengatakan bahkan biar katanya malaikat yang diutus belum tentu bisa menyelesaikan masalah yang ada di bangsa kita saking kompleksnya. Jadi tapi ada juga seorang ulama mengatakan bahwa ini memang bangsa kita betul-betul ini kita hanya bisa mengandalkan doa, karena kalau upaya kita manusia ini katanya sangat mustahil karena saking kompleksnya masalah bangsa kita ini. Apakah seperti itu atau mungkin ada pendapat lain dari Bapak sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, saya mau sedikit kasih hubungan dengan apa yang dikatakan Pak Iqbal tanyakan. Apa yang dikatakan oleh Pak Iqbal tadi itu adalah satu angle, satu pandangan bahwa bangsa ini mempunyai masalah yang rumit, ya. Dan siapa akan menyelesaikan? Menurut saya, kita harus menyelesaikan sendiri, jangan kasih orang lain. Seperti Bapak tadi katakan itu. Karena banyak bukti-bukti kalau masalah kita diberikan kepada orang lain, justru salah urus. Nah, jadi kita berusaha bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah bangsa ini dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Ya, ada mungkin juga orang punya angle yang lain, sudut pandang yang lain, bahwa masalah ini sebenarnya tidak rumit banget, bisa diselesaikan. Nah, jadi masing-masing punya pandangan. Tapi andai kata ada orang mengcounter itu, tentu punya pandangan yang lain, ya. Itu satu pandangan yang kita kemukakan tadi itu. Tapi yakinlah bahwa masalah bangsa ini akan selesai apabila diselesaikan oleh bangsa Indonesia sendiri. Itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum.